Selamat sore Pak Daniel dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan bisnis dan lingkungan. Saya Marian Jani dan juga rekan-rekan saya dengan Fania Kristina dan juga Gabriela Elena dan Resti Nuraini Febriana. Porter's Five Threat of New Entrants. Skala ekonomi cukup sulit dicapai dalam industri di mana Zara beroperasi. Hal ini membuat lebih mudah bagi mereka yang memproduksi dengan kapasitas besar untuk memiliki keunggulan biaya. Ini juga bisa menjadi alasan untuk membuat produksi lebih mahal bagi pendatang baru, serta ancaman bagi pendatang baru. Kebijakan pemerintah dalam industri memerlukan perizinan yang ketat dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum sebuah perusahaan dapat mulai menjual. Hal ini mempersulit pendatang baru untuk bergabung dengan industri fast fashion, industri Zara. Munculnya beberapa e-commerce fashion yang mulai bergerak dalam pasar online seperti Zalora, Pomelo, dan Beribenka cukup membuat adanya ketakutan tersendiri bagi Zara. Dapat dilihat dari segi fashion, Zara tetap mendapat menjadi brand yang terbaik di hati para konsumen dan sudah dikenal sejak lama. Proses produksi Zara dibandingkan para pesaing lainnya termasuk yang paling cepat. Zara hanya membutuhkan waktu 2 minggu, bahkan kurang, untuk mengembangkan atau membuat desain baru. Membuat analisa data yang diambil, meskipun Zara menawarkan 10.000 variasi item dalam setahun dibandingkan dengan rata-rata industri. Selanjutnya, bargaining power of sellers. Yang pertama, produk yang disediakan pemasok ini cukup terstandarisasi, kurang terdiferensiasi, dan memiliki biaya switching cost yang rendah. Dengan itu dapat memudahkan pembeli seperti Zara untuk berpindah pemasok. Kedua, tidak ada substitusi barang lain untuk produk Zara selain yang disediakan pemasok, karena pemasok tidak mampu bersaing dengan produk lain dalam industri Zara. Ketiga, pemasok tidak dapat memberikan ancaman yang kredibel dalam industri di mana Zara beroperasi, karena Zara merupakan pembeli yang penting bagi para pemasok, sehingga pemasok harus memberikan harga yang wajar. Keempat, berkaitan erat dengan keuntungan pemasok. Keuntungan industri ini berkaitan erat dengan keuntungan pemasok dikarenakan industri Zara sebagai konsumen penting bagi pemasoknya. Oleh karena itu, pemasok harus memberikan harga yang wajar. Selanjutnya, bargaining power of buyers. Yang pertama, jumlah pemasok jauh lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Artinya, pembeli memiliki beberapa alternatif perusahaan lain sehingga tidak memiliki banyak kendali atas harga. Kedua, diferensiasi produk dalam industri tinggi sehingga pembeli tidak dapat menemukan perusahaan alternatif daripada Zara. Ketiga, pembeli lebih sensitif terhadap harga dikarenakan adanya tekanan pembeli dalam membeli produk dengan harga yang rendah. Terakhir, kualitas barang merupakan hal terpenting bagi para pembeli, dan pembeli akan selalu melakukan purchase kembali. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pembeli kurang sensitif terhadap harga. Lalu selanjutnya, trade of substitute. Yang pertama, banyaknya bisnis yang bergerak di bidang yang serupa dengan Zara, yaitu menyediakan produk fashion. Yang kedua, banyak produk fashion yang lebih worth it to buy di berbagai kalangan. Atau dalam artian, banyak produk fashion yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang hampir sama atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk substitusi tersebut dapat diperoleh oleh berbagai kalangan. Yang terakhir, perubahan selera pasar yang dapat dijadikan peluang bagi bisnis-bisnis baru untuk memulai usahanya di bidang fashion, mengikuti fashion yang sedang menjadi tren. Rivalry among existing competitors. Tingkat persaingan dalam basis ini tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat persaingan. Yang pertama adalah banyaknya kompetitor di industri ini, yang terdiri dari perusahaan berskala kecil hingga besar. Misalnya yaitu fast fashion, seperti Uniqlo, H&M, dan sebagainya, yang merupakan pesaing internasional teratas. Lalu ada distro, butik, online shop, e-commerce, dan perusahaan sebagainya. Kompetisi yang terjadi cukup kuat
sehubungan dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan jenis produk yang sama, namun terdapat modal yang berbeda. Lalu yang kedua adalah kompetisi yang dilakukan cukup sengit, karena banyaknya kompetitor yang memiliki pangsa pasar yang sama dan cukup memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Lalu yang ketiga adalah profit margin yang dimiliki lumayan dan switching cost-nya sedang. Di mana perusahaan ini di Indonesia selama 2021 memiliki profit margin rata-rata sebesar 750 miliar, lalu memiliki switching cost sedang. Terlihat dari harga produk pada kompetitor yang bervariasi, serta banyaknya merek dalam sektor bisnis ini. Hal tersebut memungkinkan adanya konsumen Zara dapat berganti ke produk lain yang memiliki harga rendah. Lalu yang terakhir adalah fixed cost yang sedang pada sektor industri tersebut mengakibatkan banyaknya kompetitor pada bisnis ini. Next. SWOT analysis. Strengths. Yang pertama adalah kepemilikan modal yang kuat. Hal ini menjadi kekuatan yang terpenting bagi Zara untuk bertahan selama masa pandemi ini. Yang kedua adalah kemampuan teknologi yang baik, di mana perusahaan sudah menggunakan teknologi baik dari alat-alat produksi, lalu dari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi dan berbagi informasi ke pemasok maupun cabang-cabang perusahaan. Kemudian alat produksi, lalu ada big data yang merupakan alat untuk mengumpulkan informasi seperti asal stok, dalam pembuatan dan catatan transaksi. Penjualan serta pemasaran juga dilakukan secara web dan sebagainya. Lalu poin selanjutnya adalah menyediakan produk unggulan dari sisi kualitas maupun jenis model produk yang mengikuti tren, di mana produk yang dihasilkan memiliki bahan yang nyaman untuk digunakan, lalu memiliki 10.000 jenis model dan gaya fashionable yang disesuaikan tiap musimnya. Hal itu didesain oleh 700 desainer ternama. Lalu ada kemampuan pemasaran yang baik, di mana selama pandemi ini perusahaan melakukan pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan yang terakhir, nama merek yang sudah dikenal dengan baik, di mana Zara menunjukkan tingkat eksklusif mereknya dari sisi penggunaan logo maupun warna, didukung juga dengan pemasaran baik. Next. Weakness. Zara merupakan bisnis fast fashion yang dimana Zara sendiri memiliki kemampuan untuk menghasilkan 10.000 variasi item dalam setahun. Banyak pelanggan yang menggemari produknya, tetapi sayangnya dalam kecepatan memproduksi pakaian menjadikan salah satu penyebab terbesar polusi limbah fashion. Yang kedua, harga produk Zara sangat mahal. Dibandingkan dengan brand Zara lainnya, seperti H&M, Uniqlo, dan lain-lain, hanya mereka dari kalangan atas yang bisa dengan mudah mengeluarkan uang untuk membeli produk Zara. Yang ketiga, pelayanan Zara mendapat banyak komentar buruk dari para pelanggan, mengatakan bahwa pegawai Zara yang tidak memperlakukan pelanggan selayaknya dengan bersikap jutek, kurang menanggapi keluhan, serta pernyataan dari customer. Zara kurang melakukan pemasaran dan promosi mereknya. Alih-alih mengenalkan dan mempromosikan produknya untuk mendorong lebih banyak penjual, Zara sendiri memilih, ketimbang mempromosikan produknya, memilih untuk membuka lebih banyak toko. Dengan menggunakan metode ini, Zara tidak hanya banyak mengiklankan dan menciptakan kehadiran yang kuat. Mahalnya biaya bahan baku menjadi suatu alasan mengapa harga pakaian Zara terbilang cukup mahal ketimbang brand fashion lainnya. Menurut data, harga kain polyester yang biasanya digunakan untuk membuat kemeja kurang dari 10% menjadi naik 13% karena perihal pandemi. Belum termasuk biaya pengiriman bahan baku produksi dari luar negeri menuju beberapa pabrik seperti Vietnam, Thailand, dan juga Indonesia. Next. Selanjutnya, opportunities. Sistem siklus pengiriman Zara termasuk sangat cepat karena Zara merespons tren segera setelah tren itu muncul, atau biasa disebut dengan trend-driven fashion. Yang kedua, Zara mampu meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen dengan memanfaatkan platform digital dan tetap mengintegrasikan saluran distribusi secara fisik maupun online. Ketiga, Zara dapat memanfaatkan influencer marketing yang dapat dikatakan bahwa
pemasaran dari seorang influencer adalah strategi paling efektif untuk mempromosikan merek lifestyle. Terakhir, lebih dari 1/3 milenial dan generasi Z mencari label berkelanjutan dan ramah lingkungan pada pakaian. Jadi Zara perlu menanggapi kebutuhan yang dinamis ini sebagai bisnis fast fashion yang ternama. Lalu yang terakhir, trust. Yang pertama munculnya keberadaan produk palsu atau imitasi dari brand Zara yang dibuat di China dan Hongkong. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap keautentikan dari produk Zara, terlebih jika produk imitasi tersebut mempunyai kualitas yang hampir sebanding dan dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya, semakin banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Lalu yang ketiga, pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah. Perusahaan Zara harus menutup lebih dari 1.000 tokonya dan mengalami penurunan laba hingga 70%. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah merusak penjualan dari perusahaan Zara. Lalu yang terakhir, daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat pestle analysis. Yang pertama, ada political, yaitu diberlakukannya kebijakan PSBB berujung pada penutupan seluruh outlet store Zara di Indonesia. Sampai dengan per bulan Juli 2021, kebijakan PPKM dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga Zara terpaksa harus menutup kembali outlet store mereka. Selanjutnya, pandemi COVID-19 berdampak pada pembatasan keluar masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia, sehingga Zara memiliki kesulitan dalam hal bahan baku mereka, walaupun sebagian produk dari Zara sudah mulai diproduksi di Indonesia. Selanjutnya, dipengaruhinya pangsa pasar dengan gangguan politik dalam negeri Indonesia dapat mempengaruhi ekonomi dan mengganggu supply chain Zara. Terakhir, financial regulations negara Asia, dalam hal ini Indonesia, menerapkan red tapeism, yaitu istilah dalam bidang politik yang mengacu pada kesesuaian dengan standar formal terhadap birokrasi yang diklaim menghambat pengambilan keputusan, sehingga dalam hal ini Zara memiliki beberapa kesulitan untuk mengurusnya. Lalu selanjutnya, ekonomi. Yang pertama, daya beli masyarakat di masa pandemi menurun. Diketahui masa pandemi membuat jumlah orang yang tidak bekerja makin banyak, yang menyebabkan adanya penurunan pada pendapatan dan omset suatu usaha. Tentunya hal ini membuat masyarakat harus pintar-pintar dalam mengolah keuangannya dan memulai harus berhemat membeli kebutuhan yang diprioritaskan saja. Lalu selanjutnya perkiraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana dilansir dalam suatu web bahwa Indonesia menawarkan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dengan kondisi makroekonomi yang stabil pasca kontraksi akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 6% secara rata-rata selama 5 tahun ke depan. Next. Sosial. Zara mengidentifikasi minat pelanggan secara real time. Zara memproduksi koleksi terbaru dengan menggabungkan tren fashion dengan gaya hidup para pelanggan di sekitar toko, lalu diproduksi dan selanjutnya mendistribusikan ke gerai Zara. Maka tidak heran ketika melihat koleksi toko Zara di Dubai akan berbeda dengan koleksi toko di Indonesia, karena setiap koleksi toko Zara dari berbagai negara memiliki item yang berbeda-beda, di mana mengikuti tren dan menyesuaikan dengan budaya dan gaya hidup orang yang tinggal di sekitar lokasi toko. Yang kedua, Zara bekerja sama dengan para desainer dari seluruh belahan dunia. Dengan memiliki beragam latar belakang yang berbeda-beda, para desainer dituntut untuk bisa menghasilkan pakaian yang menarik dan mengikuti tren fashion. Bagi mereka, dalam memberikan pendapat maupun masukan yang baik maupun buruk, menjadi suatu tantangan demi menghasilkan suatu pakaian yang dapat diterima di hati masyarakat. Next. Teknologika. Yang pertama adanya industri 4.0 yang berkembang saat ini. Hal itu menjadi peluang bagi Zara untuk mengembangkan bisnisnya, karena perusahaan ini sebelumnya telah menggunakan beberapa teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi dengan adanya perkembangan tersebut membuat Zara lebih berinovasi dan memanfaatkan
teknologi dan proses bisnis secara lebih maksimal. Yang kedua adalah adanya peristiwa pandemi dan perkembangan zaman ke arah digital. Terjadi peningkatan pada penggunaan e-commerce serta pemasaran secara online pada dunia bisnis. Hal itu menjadi peluang bagi perusahaan Zara karena sebelumnya perusahaan tersebut sudah melakukan penjualan secara online melalui web dan menggunakan pemasaran secara digital. Sehingga Zara dapat memanfaatkan secara lebih maksimal atas peluang yang ada. Next. Legal. Yang pertama, UU nomor 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang berisi tentang hak dan perlindungan pekerja. Yang kedua, UU nomor 3 tahun 1982 pasal 1 tentang kewajiban bisnis fashion memiliki surat izin usaha perdagangan yang sah. Yang ketiga, UU nomor 7 tahun 2014 tentang ekspor dan impor dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 17 tahun 2021. Hal itu berkaitan dengan perusahaan harus sudah terverifikasi dan penetapan bea cukai saat ekspor dan impor. Dan yang terakhir, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan. Next. Environmental. Zara menghasilkan produk dari bahan baku ramah lingkungan. Yang dimana Zara telah mengembangkan koleksi berkelanjutan baru yang dinamakan Join Life. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian pun berasal dari katun organik, katun daur ulang, kapas, linen, dan polyester yang lebih ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan yaitu hemat energi listrik. Zara mengonsumsi lebih sedikit energi listrik dan air dibandingkan dengan toko-toko biasa. Toko-toko ini akan dilengkapi dengan fitur daur ulang yang hemat energi dan lebih baik untuk lingkungan. Dinamakan Green to Wear Technology. Yang ketiga, Zara menggunakan plastik daur ulang, yang dimana Zara sedang mengerjakan proyek Green to Pack yang bertujuan untuk mendesain ulang semua kemasan agar membuatnya lebih ramah lingkungan dengan mengurangi jumlah bahan baku yang digunakan dan menyantumkan kembali berbagai bahan untuk memfasilitasi penggunaan kembali daur ulang, serta memastikan para pelanggan tidak menerima plastik sekali pakai. Matrix. Strategi yang pertama yaitu SO strategi. Yang pertama, dengan strategi melakukan investasi pada peralatan dan teknologi yang nantinya akan berguna untuk membantu meningkatkan performance perusahaan. Lalu, strategi yang selanjutnya, perusahaan memulai untuk menjalankan bisnisnya ke arah green business. Lalu ada ST strategis. Yang pertama, membuat ciri khas dalam bentuk slogan yang lebih menarik pada produk. Yang kedua, lebih sering melakukan inovasi produk dengan cara memperbanyak jenis model terbaru dengan desain yang unik pada produk dari biasanya perusahaan lakukan. WO strategies, yang dimana yang pertama membuat pakaian dengan bahan baku yang ramah lingkungan seperti kain dan benang organik. Yang kedua, menjadikan model maupun artis sebagai brand ambassador untuk dikenakan pada acara penting dan mempromosikan Zara secara langsung pada dunia. Selanjutnya, WT strategis. Yang pertama, Zara perlu memperluas pasar secara online seiring dengan perubahan permintaan konsumen yang cepat. Kedua, merancang produk berbahan original Zara agar pelanggan dapat bisa membedakan mana yang asli dan imitasi. Lalu kembali lagi ke SO strategis. Yang ketiga, melakukan peningkatan branding dengan menggunakan jasa influencer marketing guna untuk meningkatkan interest pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir, pengembangan variasi produk dengan melakukan kolaborasi dengan brand atau tokoh-tokoh yang sedang tren. Lalu ada estate strategis. Yang ketiga yaitu lebih meningkatkan penjualan secara online ke seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, perlu menyediakan packaging produk dalam bentuk kotak maupun paper bag yang lebih steril dan rapi saat pandemi ini. Lalu yang terakhir, memberikan diskon maupun harga spesial pada penjualan produk secara online. Dan juga memanfaatkan membership untuk pemberian diskon yang menarik.
WO strategis. Yang terakhir adalah melalui platform digital Zara bisa memberikan layanan atau customer service yang berisikan pertanyaan terkait keluhan dan yang dihadapi para customer dalam berbelanja. Zara pun bisa mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. WT strategis, dengan adanya pandemi COVID-19, Zara dapat dengan melakukan pelatihan karyawan yang lebih ketat dan meningkatkan pengalaman kepuasan konsumen secara online. Selanjutnya, bisnis dan keberlanjutan, 3P, Planet, People, dan Profit. Yang pertama ada Planet. Kotak dan paper bag Zara dapat digunakan kembali dan didaur ulang pada masa akhir pakainya. Kedua, pada tahun 2019, Zara menghadirkan busana berbahan rajut yang terbuat dari 100% kashmir, recycle, dan mantle puffer. Ketiga, Zara akan menutup 1.200 toko di seluruh dunia untuk mengurangi adanya konsumsi energi. Terakhir, pada tahun 2021, Zara mengeluarkan Zara Beauty dengan penggunaan bahan vegan yang eco-friendly. Lalu selanjutnya people. Yang pertama, kepedulian terhadap tenaga medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan menyumbangkan masker yang sangat dibutuhkan untuk pasien dan pekerja medis. Selanjutnya, Zara sendiri mempunyai misi perusahaan untuk mementingkan para pelanggan dan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis serta memperdayakan karyawan dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan mengembangkan rasa memiliki. Lalu ada profit. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah franchise yang dibuka pada beberapa kota di Indonesia. Hal tersebut memberikan keuntungan dari sisi modal serta memperbesar pasar bagi bisnis ini. Yang ketiga, kepedulian pada lingkungan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan perusahaan nasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.